Hanya dengan mengubah beberapa kebiasaan sederhana, Anda bisa membuat gula darah turun, tubuh lebih sehat, bahkan lepas dari obat dan insulin. Banyak lansia menganggap hal ini mustahil, padahal kenyataannya dengan langkah yang tepat, peluang itu sangat mungkin terjadi. Bahkan, jika saat ini Anda sudah didiagnosis prediabetes atau diabetes tipe 2. Nah, sebelum kita membahas langkah-langkahnya, penting sekali untuk memahami dulu musuh utama di balik masalah gula darah ini, yaitu resistensi insulin. Resistensi insulin terjadi ketika sel-sel tubuh tidak lagi mau merespons insulin, hormon yang seharusnya membawa gula dari darah masuk ke dalam sel sebagai sumber energi. Akibatnya, gula darah tetap tinggi walau insulin sudah diproduksi cukup, bahkan berlebih. Jika dibiarkan, kondisi ini akan berkembang menjadi prediabetes lalu diabetes tipe 2 dan bisa memicu penyakit lain seperti Alzheimer, demensia, hingga penyakit autoimun. Yang lebih mengkhawatirkan, komplikasi seperti serangan jantung atau stroke dapat muncul tiba-tiba, bahkan saat kita merasa tubuh baik-baik saja. Penyebabnya tidak selalu karena makan berlebihan atau terlalu sering mengonsumsi makanan manis. Memang, pola makan tinggi karbohidrat sederhana seperti nasi putih, roti putih, kue manis, atau minuman gula berlebih adalah pemicu utama. Tetapi, ada faktor lain yang sering luput disadari, seperti stres kronis. Ketika stres berlangsung lama, tubuh kita memproduksi hormon yang membuat gula darah terus tinggi. Akibatnya, insulin juga ikut tinggi terus-menerus, sampai akhirnya tubuh menolak insulin itu sendiri. Lemak di area perut juga berperan besar. Saat lemak perut bertambah, terutama lemak di sekitar organ dalam, kemampuan tubuh mengatur gula darah akan semakin menurun. Tanda-tanda resistensi insulin sering muncul jauh sebelum diabetes terdiagnosis. Misalnya, ada bercak hitam di leher atau ketiak, badan terasa lelah padahal sudah cukup tidur, sering buang air kecil di malam hari, sering taus dan lapar, atau mengalami kesemutan dan mati rasa di tangan atau kaki. Kalau Anda pernah merasakan gejala seperti ini, silahkan tulis di kolom komentar dengan menyebutkan nama dan usia, lalu ceritakan pengalaman Anda. Siapa tahu, kisah Anda bisa menjadi pengingat berharga bagi orang lain. Nah, kalau sudah mengenali tandanya, jangan tunggu sampai terlambat. Langkah pertama yang paling penting adalah melakukan pencatatan atau tracking. Caranya, catat gula darah sebelum dan sesudah makan, makanan yang dikonsumsi, aktivitas harian, dan tingkat stres. Dari catatan ini, Anda akan menemukan pola. Misalnya, makanan apa yang membuat gula darah melonjak, atau kebiasaan apa yang justru membantu menstabilkannya. Banyak orang menganggap ini merepotkan, padahal dari sinilah pencegahan komplikasi dimulai. Dengan catatan yang rapi, kita bisa mengambil tindakan lebih cepat sebelum gula darah terlalu tinggi atau terlalu rendah. Setelah itu, mari perbaiki pola makan. Pilihlah makanan utuh dan alami, bukan olahan pabrik atau instan. Hindari makanan dengan gula tinggi dan indeks glikemik tinggi seperti nasi putih, roti putih, kue, dan es krim. Sebagai gantinya, konsumsi buah dan sayur yang rendah indeks glikemik seperti stroberi, jambu merah, blueberry, delima, bayam, kale, paprika merah, dan tomat. Sayuran berwarna cerah kaya antioksidan yang membantu memperbaiki sensitivitas insulin. Lemak sehat juga penting, bisa Anda dapatkan dari minyak zaitun, alpukat, biji-bijian, dan ikan berlemak seperti salmon, makarel, patin, atau kembung. Susu boleh dikonsumsi, tapi perhatikan reaksi gula darah setelahnya karena tidak semua orang cocok. Selain pola makan, gerakan tubuh secara teratur. Tidak perlu olahraga berat, cukup berjalan santai setelah makan atau naik turun tangga, itu sudah membantu menurunkan gula darah. Latihan kekuatan untuk menambah massa otot juga sangat bermanfaat, karena otot yang lebih besar mampu menyerap gula darah lebih banyak. Bahkan penurunan berat badan 5-10% saja sudah bisa meningkatkan sensitivitas insulin secara signifikan. Puasa pun dapat menjadi cara yang efektif untuk membantu tubuh kembali peka terhadap insulin.
Tetapi penting sekali dipahami, puasa untuk mengurangi resistensi insulin berbeda dengan puasa yang tujuannya sekadar menurunkan berat badan. Dalam konteks resistensi insulin, puasa bukan hanya soal menahan lapar, tapi juga mengatur ritme makan agar tubuh mendapat waktu cukup untuk memperbaiki cara kerja insulin. Pada saat kita tidak makan, tubuh akan menggunakan cadangan energi yang tersimpan, sehingga kadar gula darah perlahan turun dan sel menjadi lebih sensitif terhadap insulin. Namun setiap orang memiliki kondisi kesehatan yang berbeda, apalagi jika Anda punya riwayat komplikasi seperti serangan jantung, stroke, atau gangguan pada ginjal dan hati. Puasa harus dilakukan dengan pengawasan yang ketat. Waktu makan, jenis makanan yang dikonsumsi saat berbuka dan sahur, hingga durasi puasanya perlu benar-benar disesuaikan dengan kemampuan tubuh. Misalnya, ada orang yang colok dengan jeda makan 10 jam dan puasa 14 jam. Tapi ada pula yang justru harus memulai dari durasi lebih singkat agar tubuh tidak kaget. Yang sering luput diperhatikan adalah pilihan makanan saat berbuka dan sahur. Banyak orang tergoda untuk langsung makan manis atau berlemak tinggi, padahal ini bisa membuat gula darah melonjak tajam. Pilihan yang lebih bijak adalah berbuka dengan porsi kecil, misalnya buah segar dan air putih, lalu dilanjutkan dengan makanan utama yang kaya serat, protein sehat, dan lemak baik. Cara ini membantu gula darah naik secara perlahan dan tetap stabil. Jadi, meskipun puasa punya banyak manfaat, salah cara melakukannya justru bisa berakibat sebaliknya. Gula darah menjadi tidak terkendali, tubuh lemas berlebihan, bahkan beresiko memicu komplikasi. Itulah mengapa sebelum memulai, mari pastikan dulu tubuh kita siap dan bila perlu konsultasikan dengan tenaga medis agar puasa yang dijalani benar-benar aman dan memberi manfaat maksimal. Langkah berikutnya adalah memeriksa insulin resistance. Kadang, kadar insulin sudah tinggi meskipun gula darah terlihat normal. Pemeriksaan ini bisa memberi peringatan dini sebelum masalah berkembang lebih jauh. Jika dibutuhkan, obat seperti metformin dapat membantu mengendalikan gula darah, tentu dengan penyesuaian sesuai kondisi kesehatan. Beberapa herbal seperti berberin dan kayu manis juga terbukti membantu menurunkan gula darah. Namun perlu hati-hati, jangan menggunakannya bersamaan dengan obat tanpa pengawasan, karena bisa menyebabkan gula darah turun terlalu drastis. Dan ingat, mengganti obat dengan herbal tanpa pemantauan bukan berarti sembuh. Ketergantungan tetap ada, hanya bentuknya yang berbeda. Semua langkah ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menurunkan resistensi insulin agar gula darah stabil, resiko komplikasi berkurang, dan peluang mencapai remisi semakin besar. Jadi mari ambil kendali atas kesehatan Anda mulai dari sekarang. Silakan tekan tombol like bila informasi ini bermanfaat, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan pembahasan penting lainnya yang dapat membantu menjaga kesehatan.